Diam, aku tahu siapa itu Ella Frost. Kau yakin mengenal Ella Frost? Aku sangat yakin. Dia produsen makanan beku yang menawarkan banyak olahan makanan laut beku. Kau benar, itu Ella Frost. Ella Frost, produsen makanan laut beku. Ella Frost menyediakan berbagai produk makanan laut beku yang cocok untuk para pelaku UMKM dengan bahan dasar ikan tenggiri, ikan gabus laut, ikan marlin, dan ikan alu-alu yang diolah menjadi ikan giling, ikan stik, dan ikan file. Ella Frost juga menyediakan berbagai produk olahan surimi seperti bakso ikan, tempura, otak-otak ikan, scallop, fish cake, dan fish roll. Untuk produk makanan lainnya juga tersedia di Ella Frost. Produk-produk dari Ella Frost dibuat dari ikan hasil tangkapan armada kapal sendiri dan diproduksi secara modern sehingga kualitasnya lebih terjamin. Ella Frost sudah mengantongi sertifikat kelayakan produksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga sertifikat halal dari MUI. Untuk informasi seputar Ella Frost dan produk-produknya bisa dilihat melalui website Ella Frost di www.ellafrost.com atau hubungi admin di 0819 3181 4005. Depo Ella Frost Pekalongan beralaman di Jalan Pantai Sari 2, Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan 51141. Ella Frost, always healthy frozen meat. Praktis masaknya, sedap rasanya. FM 91,2 Radio Kota Bati. News, interaktif, solutif. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Iya, kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Belum tahunin ya. Kan, gitu. Udah aku tadi udah suaranya. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Gak asik banget. Ya kan tadi enggak. Iya, gitu, tadi kan udah asik, udah suaranya gitu tuh udah ya? dibikin berat gitu loh, biar mirip-mirip sama sekarang suara. enteng lagi gitu udah ya? enteng lagi, udah cempreng. Oke, baik. Kita akan kembali membahas mengenai fenomenologi bunuh diri di kalangan remaja gitu ya. Betul. Baik, tapi bunuh diri kan bukan hanya untuk remaja aja gitu ya? Iya dong. Iya dong, iya sih. Cuman yang lagi booming. Jadi gini, kenapa kok remaja Mas sebenarnya di tahun 2018 itu tuh WHO itu sudah pernah mengeluarkan statement Mas sebenarnya hasil survei mereka bahwa gini, sebenarnya fenomenanya memang paling booming, bukan apa ya, tingginya tuh memang di usia remaja. Oh gitu? Iya, karena di 2018 itu WHO udah mengeluarin statement bahwa di dunia global ya, secara global di dunia 2018 dalam setiap 40 detik itu ada satu remaja bunuh diri. Setiap 40 detik. 40 detik. Ya, dan penyebab utamanya adalah masalah gangguan mental. Gangguan mental. Ya. Gangguan mental itu seperti apa berarti? Salah satunya depresi tadi. Ya, itu terus itu sebelum pandemi. Dan walaupun sekarang WHO belum mengeluarkan statement terbarunya ya setelah pandemi, dan ternyata banyak penelitian yang menyatakan bahwa setelah pandemi trennya makin naik. Oh, trennya makin naik. Ya, makanya ada yang memberikan statement di sebuah jurnal penelitian mengatakan bahwa ada kemungkinan bunuh diri pada remaja ini menjadi sebuah endemik. Gitu. Oke, namun untuk penyebabnya sendiri belum ada penelitian. Penyebabnya adalah gangguan mental tadi. Gangguan mental ya, tadi. problem terbesarnya adalah problem gangguan mental tadi. Gangguan mental itu yang paling sering adalah karena depresi. Oke, tapi mengapa mengalami kenaikan ya setelah pandemi? Kenapa mengalami kenaikan setelah pandemi? Nah, itu yang ini masih, kalau penelitiannya saya belum kaji lebih dalam. Cuman asumsinya adalah setelah pandemi ketika pandemi kita itu kan harus switching ya. Jadi untuk usia remaja dengan perubahan yang drastis, dia harus diem anteng di rumah tidak terkoneksi dengan apapun, dengan dunia apapun begitu. Itu kan menjadi stres yang luar biasa sebenarnya. Kan masih bisa terkoneksi kan sebenarnya. Ya, secara
online ya, maksudnya dengan dunia maya begitu ya. Untuk remaja-remaja yang tidak memiliki kecenderungan depresi, untuk remaja-remaja yang makanya tadi saya bilang nggak bisa kita generalisir, tidak semua remaja itu kemungkinan depresi gitu ya, berkecenderungan depresi, tidak semua. Untuk remaja-remaja yang it's okay, nggak masalah mas, mereka fit terhadap lingkungan. Nah untuk remaja-remaja yang ini nih yang punya indikasi untuk depresi ini, mereka kasihan sebenarnya ketika dituntut untuk fit, beradaptasi dengan baik dalam lingkungan yang kayak gini, habis pandemi balik lagi gitu kan. Dia aja di pandemi aja dia udah bekerja keras untuk menyesuaikan diri, kemudian sekarang harus balik lagi misalkan sekolah atau kuliah gitu ya, yang tadinya nggak kenal, misalkan gini, tadinya nggak kenal siapa-siapa, nggak ketemu siapa-siapa, terus harus masuk dengan lingkungan baru gitu loh. Akhirnya ketemu gitu ya. Ya, dan itu jadi perubahan-perubahan yang drastis ini bagi sebagian kecil remaja yang memang punya indikasi depresi itu berat. Oke. Ya, walaupun tadi tidak bisa kita katakan hanya satu penyebab tok, itu enggak, pasti kompleks. Pasti lebih ke kompleks ya, itu tadi gitu betul, ya. Cuman ketika apa yang dilakukan tersebut, yaitu ketika permasalahan yang sedang dihadapi itu yang dilalahnya gitu kan. Ya betul. Munculnya misalkan tadi dilalahnya pas lagi ada masalah dengan pinjol misalkan, akhirnya bunuh diri begitu. Tapi sebenarnya rusaknya lah ya, misalnya secara mental tuh rapuhnya itu udah cukup lama begitu. Nggak mungkin hanya gara-gara pinjol tok gitu ya ibaratnya gitu, terus sampai bisa berencana untuk bunuh diri atau melakukan tindakan bunuh diri gitu. Oke, gitu ya jadi betul. Ya. Oke, dan memang ini bunuh diri ini penyebab kematian terbesar keempat pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Ya, betul. Produktif banget gitu ya. Betul. Ya, kan? Itu kan masih masuk usia remaja kan, itu kan di situ. Setelah apa? Saya malah nggak tahu tuh mas. Yang 1, 2, 3-nya apa mas? Nanti yang kita bahas kapan-kapan. Yang itu aja. Keempat aja dulu ya. Oke, iya kan. Iya, orang setiap 40 detik loh. Kadang kita ngitung 40 detik aja kan nggak ada semenit loh mas. Ya kan, satu remaja bunuh diri di dunia. Dan naik mungkin mudah-mudahan sih enggak ya, mungkin nanti trennya mungkin bisa 30 detik gitu, start 30 detik. Mudah-mudahan jangan. Oh gitu jangan ya. Iya. Jangan. Tapi depresi berarti berawal dari sebuah depresi yang tidak bisa tertangani gitu. Betul, yang tidak tertangani. Karena orang kalau depresi itu mas, yang sering, tanda-tanda yang paling sering itu satu, mereka tuh nggak bisa tidur biasanya. Aku jarang tidur loh. Tapi bukan depresi. Bukan depresi, nggak bisa tidur tuh sama nggak mau tidur. Gimana? Beda loh mas. Beda. Atau atau berubah jam tidurnya juga beda gitu ya, maksudnya kalau malam nggak tidur, tapi kalau pagi habis subuh tidur, nah itu beda. Itu tetap tidur sih sebenarnya. Tapi kalau orang yang nggak bisa tidur itu memang benar-benar nggak bisa tidur, bisa 2 hari full pengen tidur sebenarnya, udah cempak tidur, udah capek, tapi full 2 hari itu nggak bisa tidur kan. Kalau orang Pekalongan bilang gembrantang, apa sih mas? Tahu gembrantang nggak sih mas? Enggak, taunya rantang. Oh iya. Apa dong itu? Jadi kalau kita nggak bisa tidur tuh badan kan rasanya itu, kayak pokoknya kayak gitu. Gimana ya? Peringsang ya, peringsang. Peringsang tuh bahas tahu. Kalau pering itu kan bambu kan. Ya sang. Sang apa sang? Oke, jadi seperti itu, nggak bisa tidur gitu ya? Nggak bisa tidur. Bisa dibayangkan ketika nggak bisa tidur, misalkan 2-3 hari, apa tuh yang dirasakan? Nggak enak banget kan? Badan nggak enak banget. Dan itu apa yang ada dalam pikirannya berarti? Ya kemana-mana mas. Oh gitu. Kemana-mana, udah unkontrol kemana-mana pikirannya begitu. Makanya tidak menutup kemungkinan ketika orang dengan depresi plus nggak bisa tidur tadi, plus dia nggak mau ketemu orang di dalam rumah tok sendirian, terus tiba-tiba pengen order sianida dan bunuh diri, itu ya sangat dimungkinkan ya. Begitu sebenarnya. Pikirannya kemana-mana. Tapi ada dorongan dari hati juga dong. Dorongan dari hati maksudnya? Iya, maksudnya istilahnya bunuh diri. Iya, gitu, ada. Bahkan pernah di satu wasiat.
Bukan. Kirain Di satu ada kelas, jadi disertasi saya ya? pernah ngajar tuh satu kelas begitu kan. Saya tuh bahas tentang ini waktu itu. Saya bahas tentang depresi, tentang segala macam. Kemudian saya pernah ada nggak yang mau tanya begitu kan? Terus ada yang bilang, Bu mau tanya, Bu gitu ya manggilnya. Mbak. Ya dong Bu. Oh ya Bu ya, kalau di Bu itu bukan berarti tua, iya, Mas. iya. Iya, langsung ya. Oke. Disclaimer, Bu itu bukan berarti tua gitu. Iya. Jadi ada yang tanya, Bu kenapa ya saya itu kadang kalau lagi mau berangkat kuliah nih ya, lagi naik motor terus depan tuh ada truk, tiba-tiba kayak pengen nabrakin Nabrak diri ke aja truk gitu. gitu. Nah setelah itu, tapi alhamdulillah itu masih baik-baik aja. Sampai sekarang masih. Ya mudah-mudahan gak hilang ya Mas. Sudah gak kuliah, saya udah gak ngajar, sudah gak kuliah, mudah-mudahan gak hilang. Coba saya cek nih teman-temannya itu anak hilang gak gitu. Cuman memang ada sedikit yang aneh dari anak tersebut. Iya. Jadi dia itu gak pernah gabung sama teman-temannya. Oh gitu. Jadi misalkan kan biasanya kalau anak-anak tuh kan bangku deret terdepan itu pasti kosong ya. Kalau bangku belakang kan pasti full tuh, depan pasti kosong. Nah tuh anak tuh pasti duduk sendirian di paling pojok bangku terdepan. Oh gitu. Jadi dia datang biasanya kan bangku terdepan itu untuk anak-anak yang telat kan. Jadi bangku eksekusi mau nggak mau duduk depan gitu. Dia mau datang duluan pun dia udah cemepak tuh duduk di paling depan paling pojok gitu. Gitu ya. Tapi paling pojok. Paling pojok sendirian. Gitu. Okay. Jadi ya gitu, mudah-mudahan sih enggak ya. Cuman tadi salah satu indikatornya tuh tadi, jadi nggak mau terkoneksi dengan orang lain, dan itu biasanya sudah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, itu tapi terus karena apa berarti? Itu kan bertanya kan gitu ya. Jawaban Anda? Saya lupa jawab apa waktu itu. Aduh, saya lupa jawaban saya waktu itu apa gitu, beneran lupa. Cuman intinya ketika itu saya menganjurkan untuk kalau memang merasa ada yang tidak oke, nggak well, cari bantuan gitu. Cari bantuan ibaratnya cari teman ngobrol tuh cari bantuan, datang ke psikolog, datang ke psikiater. Kalau bingung mau kemana ya tanya aku harus kemana gitu loh. Kadang kan kita nggak ngerti tuh aku harus ngapain. Karena saya pernah juga Mas ditelepon tadi karena dia depresi, sama tuh nggak bisa tidur, nggak pengen ketemu orang, terus ada keinginan untuk bunuh diri. Untungnya tuh anak tuh remaja waktu itu, mahasiswa itu nelpon, dia bingung tuh nelpon, Bu saya kudu ngapain gitu. Terus? Nah itu oke, terselamatkan ya. Terus waktu itu saya suruh ke UGD waktu itu, segera ke UGD karena dia nggak tidur 3 hari Mas, dan dia bingung. Emang kalau di UGD bisa tidur? Di UGD setidaknya dia dikasih obat tidur dulu, gitu ya? Minimal tuh fisiknya ditenangin dulu gitu, minimal kamu tidur dulu, ini otak nggak kemana-mana nih pikiran gitu, sambil dia biasanya kan di UGD nanti akan di refer ke psikiater ya, untuk dikasih obat tidur dan lain sebagainya. Nah ketika dia fisiknya udah oke, udah tenang, baru nih konselor psikolog baru masuk nih, mau pemuka agama dan apapun masuk gitu loh. Tapi kalau kondisinya dia lagi bedanya sama aku loh sebenarnya. Oh iya, nggak apa-apa lah saya juga. Jadi kalau misalkan ternyata kondisinya dia lagi nggak oke, lagi apa tadi ringsang banget, kan nggak bisa diajak ngobrol dengan enak. Iya benar. Gitu. Nggak tahu ngobrol kemana, otak ini kemana. Betul, kan gitu kan. Jadi segera carilah bantuan. Kalau bingung-bingung udah ke rumah sakit, ke UGD nanti pasti dibantu. Gitu. Kalau misalkan bingung banget aku ngapain kemana gitu, ke UGD mereka paham. Pokoknya cari ketenangan dulu deh. Betul. Maksudnya ketenangan yang ada yang nanganin gitu kan, bukan ketenangan diri sendiri. Betul. Kalau diri sendiri makin menyendiri. Menyendiri, jangan sendirian. Jadi kalau orang dengan kecenderungan gangguan kesehatan mental, terutama depresi, itu jangan dibiarin sendirian. Karena kalau dibiarin sendirian liar tuh kepikirannya kemana-mana. Gitu, ya? Iya. Nah itu jadi dan saya pengen ke UGD, ke psikiater, ke psikolog itu ya nggak apa-apa. Nggak usah gila nih aku gila gitu. Ya nggak apa-apa lah, daripada nanti berakhir dengan hal yang tidak seharusnya. Berakhir sebelum waktunya berakhir. Betul, kan? betul. Oke, tapi cukup menarik tadi yang mahasiswa bertanya di kampus itu tadi. Iya, saya jadi inget Mas, mudah-mudahan dia nggak hilang ya Mas. Gitu. Soalnya saya kok kayaknya lama nggak pernah lihat itu orang. Iya di Pekalongan. Pekalongan juga. Iya. Oke, masih gampang dijangkau sebenarnya maksudnya ya, untuk informasinya kan. Betul. Dan saya agak baru inget itu kan kayaknya tahun kemarin tuh, satu semester atau tahun kemarin saya baru inget kok kayak nggak pernah lihat nih anak gitu loh. Mudah-mudahan gak hilang. Oke, mudah-mudahan masih ada ya. Iya. Oke. Dan itu juga ke keluarga ya Mas ya. Jadi maksudnya
Berarti waktu itu sempat bertanya ada permasalahan gitu. Karena waktu itu momennya di kelas, Oh, di kelas, saya hanya ya. waktu itu kalau nggak saya tuh cuma mempersilahkan cari bantuan kalau mau ke saya boleh gitu. Gitu, Cuma kayaknya nggak datang juga. Oke. Ya itu, jadi kadang ya males ketemu orang, males berinteraksi. Saya pernah itu yang kasus yang tidak saya tertangani ya, yang hanya Oke. yang saya tanganin, yang benar-benar pernah mau melakukan percobaan bunuh diri dan saya tanganin. Itu setelah itu kan yuk ketemu saya yuk gitu kan Mas. Waktu itu yuk ketemu saya yuk. Itu tuh dia membatalkan mungkin ada 3 kali janjian tuh. Gak jadi terus ya? Gak jadi terus. Dan memang gak pengen ketemu, gitu. gak pengen keluar rumah, gak pengen ketemu Wiza gitu. Akhirnya ketemu juga nggak? Akhirnya ketemu juga Akhirnya ketemu juga. setelah untungnya ini anak tadi Mas dibantu oleh psikiater. Jadi ketika dia tadi kan dia nggak bisa tidur ke UGD kan dia dapat obat dari psikiater. Nah mungkin setelah beberapa hari Agak gitu tenang kan gitu agak ya. tenang gitu dia mulai mau ketemu gitu. Sebelumnya nggak mau. Beberapa hari sampai saya ayo ketemu saya yuk gitu nggak mau. Takut kali sama saya. Iya sayang banget ya diajak ketemu nggak mau. Iya. Ya? Kalau aku aja mau. Iya. Ya, Saya. ketemu yuk, ayo. Wah ayo, bawa duit yang banyak Mas. Kita makan. Ya makan aja gitu kan. Oke itu berarti ya istilahnya ya. Jadi harus ya mempunyai solusi lah ya istilahnya. Betul. Untuk istilahnya memikir wah ini harus kemana, wah apa yang harus aku lakukan gitu ya. Aware, ini Supaya saya tidak lagi nggak berlanjut, oke, rasanya lagi nggak baik-baik aja nih, lagi nggak oke gitu. Padahal untuk hal tersebut kan yang mengetahui hanya diri kita Diri sendiri. sendiri, benar. Dan itu juga untuk kita sebagai anggota masyarakat gitu ya, kita juga harus mulai, dan anggota keluarga gitu, harus mulai peka, aware dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kalau kita punya keluarga, kok kayaknya ini yang mulai Tiba-tiba aneh nih, gitu tiba-tiba gitu kan, kok kayaknya nggak bisa tidur, tiba-tiba jadi murung, dari diem nggak kayak biasanya, begitu. Carilah bantuan, begitu. Jangan alah paling lagi ngapain, paling capek gitu. Jangan seperti itu gitu. Terus tapi kalau anaknya nggak mau gimana dong? Anaknya nggak mau untuk Itu kan kalau dari keluarga kan ya. Iya. Istilahnya wah nyari bantuan lah buat si ini gitu kan, sama anggota keluarganya gitu loh. Itu harus dibicarain dulu kan sama yang bersangkutan atau seperti apa? Betul. Kalau waktu itu seringnya memang anaknya nggak mau. Seringnya memang ketika ayo ke psikiater atau justru mereka lebih mau ketika ke rumah sakit. Oh gitu. Iya. Jadi beberapa kasus yang saya temuin, ketika ini anak ditawarin kita ke rumah sakit yuk, kamu nggak enak kan, badanmu enak kan, nggak bisa tidur kan, gini mau ke rumah sakit. Tapi begitu ke psikiater yuk, ke psikolog gitu nggak mau. Padahal ketika ke rumah sakit ke UGD pasti tetap aja ketemunya larinya ke situ. Tapi kan setidaknya udah bacot sampai rumah sakit dulu kan. Gitu ya. Gitu. Oke, baik. Iya, seringnya maunya kalau diajak ke rumah sakit. Oke, sudah menit ke-44 lepas dari jam 7 malam ya. Kita jeda terlebih dahulu ya. Untuk beberapa komersial break berikut. Oke. Kemudian nanti kita lanjut di session terakhir untuk Anda dan keluarga. Baiklah. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Bati. Industri musik rock, pertunjukan musik rock juga masih jalan. Tahu saya di Pekalongan tuh pecinta musik rock juga banyak. Radio Kota Batik ini bisa memperluas musik rock selain dengan edannya Garbage juga RI1 ya, karena kalau nggak salah ya. Terus klasik rocknya itu semakin bertahan, semakin terus berkembang. Pada zaman sekarang lu sosmed tinggal sebut nama Fudu pun lu udah tahu oh Fudu ini gitu loh. Enggak juga, nggak ada jadi nggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak begini terus mendukung gitu. Itu udah lama banget ya. Yang membentuknya sebenarnya saya dan Mbak Aro ya. Dan untuk penggemar klasik rock, kita harus semakin guyup, semakin rukun dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Ya kan aku kan bilang tadi. Kamu termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Karena kamu kan pilar-pilar musik rock, ya, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar Radio Kota Bati. Klasik Rock Journey hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. Beli rokok yang murah dan enak ada nggak? Wah, kebetulan banget. Nih, baru dateng rokoknya. Enak dan murah, Pak. Ini, Pak. Kok polos gini? Rokok apa ini, Bu? Nggak ada pita cukainya juga lagi. Rokok ini aman. Tenang aja, Pak. Apalagi harganya kan murah dan rasanya enak. Mau coba, Pak? Bener ya, Bu? Aman?
Ya udah deh, saya beli 20 bungkus, Bu. Stop, Anda berdua tertangkap basah sedang menjual belikan rokok ilegal. Ibu dan Bapak sudah melanggar Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2007. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas, dan rokok yang dilekati pita cukai berbeda, maka diancam pidana minimal penjara 1 tahun dan denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar. Paham, Bapak Ibu? Paham, Pak. Ayo, dukung pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Karena rokok ilegal merugikan negara dan masyarakat. Pilih yang berpita cukai, jangan yang polos. Segera laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai terdekat. Ayo, gempur rokok ilegal. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Wah, Pak Kaji lagi bangun ya? Kok kamarnya banyak banget? Bikin kos-kosan? Alhamdulillah, mumpung ada rezeki bisa buat usaha. Tapi kok nggak ada papan IMB-nya? Kok malah adanya PBG? Apa ini maksudnya Pak Kaji? Wah, belum tahu ya? Kalau IMB itu sudah dihapus, gantinya PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Loh, Pak Kaji, apa sih bedanya dengan IMB? Kalau ini lebih terjamin, daftarnya aja online. Terus sebelum dibangun, ada konsultasi perencanaan. Jadi bangunan kita sesuai dengan standar teknis bangunan. Insya Allah aman. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 185 huruf B dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 24, maka pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantikannya dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 6 tahap memperoleh PBG. 1. Pendaftaran secara online melalui aplikasi SIMBG. 2. Pemeriksaan dokumen. 3. Konsultasi perencanaan. 4. Penerapan retribusi dan rekomtek. 5. Konfirmasi pembayaran. Dan 6. Penerbitan PBG. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Iya, kembali di Anda dan Keluarga, kawan ya, session terakhir untuk kesempatan malam hari ini. Kenapa senyum-senyum sih? Sebelum hujan Mas, mau hujan nih lo. Enggak lah. Hujan Mas, enggak percaya di selatan tuh udah hujan. Emang selatan udah hujan? Udah hujan. Ini lagi hujan di selatan. Oh gitu? Iya betul. Selatannya daerah mana coba? Iya, enggak, di deket-deket rumah saya tuh udah hujan. Gitu? Oh, lagi hujan nih. Iya, sini kan banjir kan hujan. Oh iya. Kan dibawain payung. Oh iya, maksud saya itu Mas. Kan tadi sudah ngingetin doang ya? Ngingetin doang. Kalau itu payung jangan sampai ketinggalan gitu. Oke, baik ya. Oke, jadi session terakhir mengenai fenomenologi bunuh diri di kalangan remaja ya. Oke, bersama Iza Himawanti, konselor. Oke, Iza Himawanti. Oke. Tadi ya masih membahas mengenai apa sih pemicu ataupun penyebab tindakan-tindakan bunuh diri tersebut ya. Tapi kalau Opik baca ya, kok ada yang menyatakan bahwa faktor keturunan ini bisa menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri. Ya. Oh gitu.
faktor keturunannya tidak berakibat secara langsung. Maksudnya bukan berarti kalau anak bunuh diri berarti dulu keluarganya ada yang bunuh diri, bukan itunya, tapi lebih pada kerentanan ini anak terhadap depresi, terhadap gangguan mental. Jadi sebenarnya kita itu ada sekitar 20% kita tuh bawa kerentanan. Jadi apa ya? Ini udah rentan dulu nih. Memang kalau rentan ya, bukan rantang ya. Bukan rentan, bukan. Jadi rantang mulu, lapar Mas. Aduh. Jadi kerentanannya dia terhadap masalah-masalah gangguan mental itu memang salah satunya diturunkan. Kalau memang mempunyai riwayat yang seperti itu ya, apa yang harus dilakukan? Harus hati-hati ya. Lebih sebenarnya tidak masalah ketika kita lebih memprotek ini anak begitu ya. Jadi begini Mas, kalau memang di keluarga kita sebagai orang tua atau dalam keluarga kita tahu bahwa salah satu keluarga ini juga rentan terhadap gangguan mental juga, ada kemungkinan anak juga akan menuruni sih Mas. Ya kayak gitu lah, menuruni tangga gitu ya. Bukan menuruni tangga, akan kok tertular apa ya, itu deh. Jadi turun ke anak juga, walaupun sekitar paling 20%. Nah kalau memang seperti itu, ini anak memang perlu kita protek biar dia tidak terlalu fit terhadap lingkungan. Jangan dipaksa untuk terlalu fit terhadap lingkungan gitu loh. Kemudian kalau untuk sang anaknya sendiri harus seperti apa dong? Nah itu kalau si anaknya sendiri, satu dia aware dulu. Dia tahu bahwa kalau kondisi dia kita ajarin skill-skill untuk lebih peka terhadap dirinya. Diri sendiri ya, jadi, sedang sehat atau enggak gitu ya. Betul, kalau nggak sehat ya cari bantuan gitu. Jadi biar dia pekanya tuh nggak cuma secara fisik aja. Kalau kita kalau fisik kan udah peka ya. Kalau flu ya beli obat flu gitu-gitu. Nah secara psikologis juga peka juga. Jangan sampai tadi sakitnya flu tapi minumnya obat sakit jantung, atau sakitnya sakit jantung tapi minumnya obat diare gitu. Tapi gini, yang lebih rentan itu pria atau wanita? Kasusnya banyak di pria sebenarnya. Kasusnya banyak di pria. Pria. Tapi kalau rentannya pria atau wanita, gender sebenarnya tidak begitu berdampak pada jenis kelamin ya, tidak begitu. Cuman begini, kenapa kasusnya lebih banyak di pria? Karena di Indonesia terutama pria lebih dituntut untuk lebih fit terhadap lingkungan. Cowok nangis boleh nggak? Jangan nangis cowok, gitu loh. Jadi dia yang lebih kayak dituntut untuk lebih tough di lingkungan kuat gitu. Lah istilahnya dalam menghadapi apapun itu. Betul. Gitu ya. Itulah kenapa akhirnya kasus-kasus kesehatan mental, gangguan kesehatan mental termasuk di kasus bunuh diri ini datanya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Gitu. Baik. Jadi karena kalau perempuan kan dia lagi melo, lagi nangis gini-gini, nangis aja dan teman-temannya pasti kamu kenapa sih gitu kan. Kalau cowok kan gak banget dong, Mas, kamu kenapa sih gitu nangis kan. Ngumpet ya kamar mandi gitu kan. Betul. Oh iya kamar mandi. Iya, apa di pojokan gitu kan. Atau enggak kenapa, dan temennya juga kalau di sesama cowok itu kan alah cowok sih ngapain gitu gak ada yang bakal nanya kenapa sih gitu kan, enggak kan, malah ayo bro ngapain lo cowok lemah kayak gitu kan, ngapain lo juga nangis gitu. Jadi sebenarnya gendernya itu tidak berimplikasi secara langsung, tapi sebenarnya gitu. tapi dari data itu lebih banyak ke pria gitu ya, ke laki-laki. Oke. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya nggak. Saya pernah ada yang mahasiswa yang tanya, Bu sebenarnya tuh boleh nggak sih nangis? Kita nangis harusnya gitu. Tuh kuat apa nangis sih? Nangis tuh lemah nggak sih? Gitu. Jawabannya? Ya nggak apa-apa nangis. Kenapa begitu? Kalau misalkan kamu nangis, kamu takut dilihat untuk takut dianggap tidak kuat ya. Kalau nangis nggak usah di-update story gitu. Nangislah pada orang yang tepat gitu loh. Kan juga orang juga nggak ngerti gitu kan. Kalau hanya khawatir nangis hanya karena khawatir tidak dianggap kuat oleh lingkungan begitu, ya nangislah hanya pada orang yang menurutmu tepat gitu loh gitu. Gitu, dan nggak apa-apa nangis. Oke, itu tadi. Mungkin ada lagi, Zaimawanti? Sudah cukup. Gimana bersyukur belum keluar nih? Iya, nah itu dia. Aku lagi cari kata apa sih? Ya jadi istilahnya supaya bisa menghindari hal-hal tersebut ya dalam kehidupan ya itu harus bersyukur. Ya betul, kita harus bersyukur. Ya, dalam situasi apapun kita harus bersyukur. Jadi nggak boleh murung istilahnya, istilahnya apalagi akhirnya menyendiri dan lain sebagainya itu nambah masalah kan? Ya kita juga harus bersyukur dalam arti kita punya lingkungan, manfaatin deh, kita punya keluarga, punya teman gitu kan, manfaatin untuk cari bantuan, untuk bercerita, untuk lebih open ya, lebih terbuka.
Jadi nggak sendirian kok. Jadi biasanya orang-orang yang bunuh diri ini ya dia ngerasanya aku nggak berguna sendirian gitu-gitu. Kok kayak gini banget gitu-gitu. Ya harus lebih mensyukuri kehidupan Anda lah. Betul. Oke. Ada lagi saya Mawanti? Sudah, karena bersyukurnya sudah keluar, berarti mari kita akhiri. Oke, terima kasih untuk malam hari ini ya. Baik, untuk sama-sama. dan obrolannya di kesempatan malam hari ini mengenai fenomenologi bunuh diri di kalangan remaja. Sama sih ini. Iya bener, mana sih? Tinggal fenomena bunuh diri di kalangan remaja aja. Iya, fenomena gitu aja ya. Aja. Besok lagi gitu deh Mas. Ntar bulan depan kita bahas tentang yang self harm Mas. Oh gitu ya. Oke. Yang barcode tangan ya, yang menyakiti diri sendiri. Itu banyak juga tuh fenomenanya. Oh lagi ini juga ya. Lagi in juga tuh. Kalau udah ngomongin sekarang kan aku belajar ke depannya. Oh iya, harusnya jangan dikasih clue ya. Pertanyaannya susah-susah. Gitu lah. Pertanyaannya susah-susah nanti. Oke, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Selamat malam, salam untuk keluarga. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi kawan ya untuk Anda dan keluarga di kesempatan malam hari ini bersama Izai Mawanti mengenai fenomenologi bunuh diri di kalangan remaja di Anda dan keluarga. Blues dan mimpi.